Selamat berjumpa kembali dengan saya, Iwayan Gede Sarmawo, dalam tutorial mengolah data penelitian dengan software PASW 18 atau juga yang sering disebut dengan SPSS 18. Pada tutorial yang ketiga kali ini, saya seharusnya berbagi tentang proses pengujian asumsi klasik. Namun sebelum itu, izinkan saya menyelipkan satu tutorial sebagai langkah awal untuk bisa melakukan proses uji asumsi klasik, yaitu tahapan dimension reduction factor. Adik-adik sekalian, proses ini menjadi sangat penting manakala variabel-variabel penelitian yang dimiliki itu diukur melalui sejumlah indikator. Nah, adik-adik, misalkan saja variabel X1 itu nanti terdiri dari sejumlah indikator, misalnya X11, X12, X13, dan seterusnya. Apabila variabel memiliki indikator-indikator seperti itu, maka wajib dilakukan proses mereduksi indikator-indikator tersebut agar menjadi satu data. Adik-adik sekalian, pada proses analisis regresi linear sederhana, termasuk juga analisa regresi berganda yang dilakukan dengan program aplikasi SPSS, variabel independen maupun variabel dependen yang memiliki sejumlah indikator tidak bisa langsung diolah dengan regresi, di mana sebelumnya harus dilakukan reduksi agar setiap variabel hanya memiliki satu data. Nah, adik-adik sekalian, untuk itu mari kita melakukan proses reduksi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Seperti pada tahapan-tahapan tutorial 1 dan 2, di dalam langkah untuk melakukan dimension reduction factor kali ini, mari kita persiapkan dulu hal-hal yang berkaitan dengan itu, yaitu pertama-tama adalah data yang tersimpan di dalam Excel, lalu yang kedua adalah program aplikasi PASW tentunya. Nah, adik-adik sekalian, mari kita coba persiapkan, dan pertama-tama kita buka program aplikasi PASW. Nah, adik-adik sekalian, jadi sudah nampak program aplikasi seperti ini. Jangan lupa selalu di awal klik data view untuk bisa nanti memasukkan data. Berikutnya kita akan buka data Excel yang kita punya. Baik, datanya sudah terbuka adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, di dalam mereduksi faktor kali ini, kita tidak lagi bicara tentang jenis kelamin, kita tidak bicara tentang usia, pekerjaan, dan pendidikan. Kita akan fokus pada data-data yang ada pada setiap variabel. Nah, kita akan mulai melakukan reduksi adik-adik untuk bisa nantinya kita melakukan uji asumsi klasik dan uji regresi. Nah, adik-adik sekalian, jadi seperti biasa, pertama kita akan masukkan kembali seluruh data yang ada di Excel ini. Kita blok, adik-adik, kita blok. Lalu kemudian kita copy, lalu dilanjutkan dengan membuka program SPSS, lalu kita paste di bagian kiri atas. Oke, datanya sudah masuk adik-adik. Lalu kita akan klik di variabel view. Kita akan masukkan komponen-komponen atau kita masukkan indikator-indikator dari masing-masing data tersebut. Kita copy, lalu kita tempatkan di kiri, pinjam tempat di kiri untuk kita bisa menempatkan secara vertikal. Oke, kita paste spesial. Nah, kita pilih transpose, lalu kita klik OK. Nah, adik-adik sekalian, sudah. Nah, tinggal sekarang kita copy ini, kita copy, lalu kita pindahkan di variabel view. Klik paste. Adik-adik sekalian, jadi sudah nampak, variabelnya sudah nampak, kemudian di datanya juga sudah.
Selanjutnya kita akan lakukan mereduksi faktor. Langkah-langkahnya adalah pertama kita klik Analyze, kemudian kita pilih Dimension Reduction, lalu kita pilih faktor. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mereduksi setiap kelompok. Kita akan mereduksi setiap kelompok variabel. Pertama, kita akan coba mereduksi di variabel X1. Perhatikan dengan baik, kita akan blok dulu X11, 12, 13, dan 14. Kita pindahkan ke kolom kanan. Nah, dari sekalian sudah pindah dia ke kolom kanan. Nah, sekarang kita akan mempergunakan instruksi-instruksi yang ada di sebelah kanan. Kita langsung pada instruksi extraction. Karena kita akan mengekstrak, kita langsung di extraction. Nah, kita pilih klik fix number of factor, kita klik, lalu kita ketik angka 1. Kita lanjutkan dengan continue. Lalu berikutnya kita klik di rotation. Di rotation, adik-adik, kita akan klik di Varimat. Tidak ada pilihan lagi, kita langsung continue. Berikutnya kita akan memilih skor, centang di Shift as variable. Kemudian kita akan centang juga di display faktor score coefficient metric. Kita contreng, kita klik di situ. Nah, lalu kemudian kita pilih continue. Oke, nah kita lanjutkan sekarang dengan mengklik OK. Apa yang terjadi adik-adik dengan proses ini? Mari kita lihat di variable view di baris yang terakhir. Kita sudah bisa mereduksi satu kelompok data, yaitu di X1. Nah, karena ini merupakan reduksi daripada X1, maka supaya kita tidak kehilangan informasi, nah kita ganti saja di sini. Kita ganti di sini dengan X1. Baik, sudah. Nah, kita satu langkah untuk mereduksi X1 sudah kita berhasil. Lalu kita lanjutkan sekarang untuk X2, X3, dan Y. Kita lanjutkan lagi Analyze, Dimension, Reduksi, Faktor. Seperti biasa, karena ruangan ini sudah ada yang mengisi, maka kita kembalikan dulu ke posisi semula. Lalu kita akan ambil untuk mereduksi di variabel X21, 22, 23, dan 24. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, adik-adik sekalian, ada hal yang lebih mudah kita lakukan. Karena tadi di awal kita sudah melakukan tahapan-tahapan reduksi untuk X1. Dan tahapan-tahapan itu kiranya sudah disimpan oleh sistem. Maka kita tidak perlu lagi melakukan tahapan-tahapan seperti tarik D. Tidak perlu kita mengklik extraction, kita tidak perlu lagi mengklik rotation, kita tidak perlu lagi mengklik score. Kita langsung saja klik di OK. Nah, lanjut kita kembali lagi ke dimension, ke variable view. Baik, adik-adik, sudah ada sekarang variabel yang kedua yang sudah direduksi. Sekali lagi, supaya kita tidak kehilangan informasi, hasil reduksi untuk X2 ini kita ganti dengan X2. Hal yang sama kita akan lakukan untuk X3. Baik, kita lagi analyze, reduksi faktor, dan X21 dan seterusnya ini kita kembalikan dulu. Lalu kita akan pilih X1, 2, 3, X1, X2, dan X3 untuk kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Kembali kita lihat di variable view, kita sudah berhasil mereduksi X3, kita ganti dengan X3. Lalu yang terakhir kita akan mereduksi variabel Y. Oke, kita langsung reduction, dimension, reduction factor. X1,
X31, 32, dan 33 ini kita kembalikan ke posisinya. Dan kita akan ambil sekarang Y1, Y2, Y3, dan Y4. Kita pindahkan ke kolom kanan dan kita klik OK. Seperti biasa, kita lihat sekarang di variable view. Nah, sudah ada ini Y. Kita ganti dengan Y. Oke. Nah, adik-adik sekalian, jadi dengan demikian kita sudah bisa mereduksi daripada keempat variabel yang kita punya. Mari kita lihat di data view, adik-adik. Di data view, di bagian terakhir, itu juga sudah ada data hasil reduksi kita. Ya, ini adalah data-data hasil reduksi kita. Itu di fak 1, fak 2, fak 3, dan fak 4. Oke. Nah, untuk selanjutnya coba nanti kita ganti di sini adik-adik ya, supaya di situ bagus. Kita di sini ganti sekarang dengan tidak perlu diganti ya, karena di situ tidak perlu diganti. Oke. Nah, adik-adik sekalian, dengan demikian kita sudah berhasil mereduksi daripada keempat variabel yang kita punya. Ya, adik-adik sekalian, jadi sampai di sini proses mereduksi daripada setiap variabel penelitian. Untuk kemudian pada tahap selanjutnya baru kita bisa melakukan analis uji klasik dan analis regresi linier. Adik-adik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengikuti dengan baik. Dan jangan lupa selalu ikuti tutorial-tutorial di dalam rangka penggunaan SPSS untuk mengolah data. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya.